Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan melanjutkan kajian kultum kita dari topik atau tema tentang sabar. Saya mengambil dari beberapa referensi kitab. Kalau ada keterangan yang bagus, yang baik, akan saya sampaikan sebagai pengingat untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian. Baik, di antara penjelasan ulama adalah sebagai berikut. Di antara sabar itu adalah sabar terhadap menanggung keluarga dan mencari infak untuk mereka, wal ihtimali lil adza, dan menanggung gangguan dari mereka. Yang namanya punya keluarga itu pasti kita punya tanggung jawab mencarikan nafkah. Kadang-kadang mereka itu tidak sesuai apa yang kita inginkan, baik itu pasangan hidup kita atau anak kita. Fa inna fil ayali turuqatin ilallahi ta'ala, sungguh di dalam memperhatikan keluarga itu ada jalan yang mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adnaha al-ihtimamu bihim, yang paling rendah itu adalah memperhatikan mereka. Jadi sekali lagi, ternyata yang bisa mengantarkan kepada ridho Allah itu tidak hanya sholat seperti yang telah kita lakukan, namun memperhatikan keluarga itu adalah bisa mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'laha ar-ridho anillahi ta'ala, yang paling tinggi itu adalah mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Terus di dalam Al-Quran ada banyak cerita tentang keluarga, bagaimana seorang Nabi Nuh alaihi salam punya anak, diuji Nabi Nuh dengan anaknya. Pokoknya kalau orang mencapai puncak dakwah itu biasanya lawannya itu keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lawannya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, terus Abu Sufyan, yang mana mereka itu adalah keluarga atau saudara dekat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jamaah masjid bagaimana? Ya, sama jamaah masjid, Mas Toto, itu sudah kalau saya dakwah di luar diundang paling senang saya. Kenapa? Yang saya sampaikan dakwahnya saya nggak kenal, kan kayak gitu. Saya nggak kenal, nggak akrab. Yang paling berat itu sesama jamaah masjid ini. Sesama jamaah mau ngingetin nggak enak, nggak diingetin gimana? Bener apa enggak nih? Mau ngingetin nggak enak, nggak diingetin. Ini mohon maaf nih, kita kan semuanya tahu. Itu ada hadisnya, saya sampaikan itu, al-adzan lil muadzin. Haknya adzan itu untuk muadzin, kayak gitu. Wal iqamatu lil imam, dan iqamah itu adalah untuk haknya imam. Nyerobot. Ayo, sesama apa namanya? Sesama jamaah mau diingetin nggak enak, nggak diingetin, seperti itu terus kalkulasinya ketika ada beberapa detik masih tersisa, terus itu diserobot untuk iqamat. Itu orang kalau mau berzikir bagaimana? 1 detik itu kalau subhanallah 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 itu terhitung tiga subhanallah. Tapi kalau dikat dengan apa namanya iqamah itu seperti apa? Lah saya bisa nyampein seperti ini. Masalahnya ketika ada kultum kan langsung kayak gitu. Ayo, ini nyata apa? Nyata. Ini agak anget, ini agak apa? Agak anget, ini saya angkat itu. Lah masa saya, Pak, mohon maaf, azan itu kan nggak tega saya kan kayak gitu. Ada perasaan nanti manajemennya itu kita berdakwah tapi jangan menjadikan apa namanya ada resiko. Akhirnya mengambil resiko yang paling ringan, amar ma'ruf nahi mungkar, kan seperti itu, ya kan? Nah, ini tentang kesabaran. Nggak disampaikan saya dapat tekanan, disampaikan nanti tersinggung, waduh mikir, kan seperti itu ya Pak Pria. Yang nesatin saya enak, sayanya yang jontor kan kayak itu, ya kan? Saya yang
yang jontor soalnya di depan Mas Toto. Udah ingetin aja Mas Ustaz Joko, enak Anda yang di belakang saya yang berhadapan ini jontor kan kayak gitu. Nah, ini mengenai masalah bersabar. Baik, kemudian di sini ada satu kalimat yang luar biasa. Wa'lam anna aktsaru ma'asil ibad fi syai'ain. Ketahuilah bahwa maksiat yang paling banyak dilakukan oleh seorang hamba itu dua hal. Ingat-ingat, maksiat yang paling banyak dilakukan oleh hamba Allah itu dua. Pertama, qillatus sabri amma yuhibbun, sedikit sabar tentang apa yang disenangi. Au qillatus sabri ala ma yakrahun, atau sedikit sabar terhadap apa yang dibenci. Jadi kalau senang itu kadang-kadang kita susah untuk mengendalikan, kalau tidak suka juga susah untuk mengendalikan. Padahal di sini dijelaskan Allah membarengkan wa qad qaranallahu ta'ala al-karahah bil khairi wal mahabbati bisyarri. Padahal Allah membarengkan sesuatu yang tidak disenangi itu dengan kebaikan, dan Allah menyertakan atau membarengkan sesuatu yang dicintai itu adalah dengan kejelekan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu lebih baik bagimu, dan boleh jadi engkau mencintai atau menyukai sesuatu padahal itu jelek bagimu. Mengendalikan sesuatu yang disenangi juga mampu, tapi nggak tahan. Terhadap sesuatu yang tidak disenangi nggak tahan juga. Apalagi ibu-ibu, kalau makanan misalnya dicicipin keasinan apa, gampang bahkan jeplak itu keasinan ini, waduh itu. Padahal ya itu kan yang masak udah capek segala macam, keasinan dikit ngomel ibu-ibu, keasinan amat sih. Terus yang satu iya ini banyak, waduh ya, mau ditahan aja, ditahan. Ya, sedikit sabar terhadap yang tidak disenangi, sebaliknya sedikit sabar juga terhadap sesuatu yang tidak disenangi, padahal kebaikan itu menyertai apa yang tidak mengenakkan hati. Kesimpulannya itu, sabar itu, kebaikan itu berkenaan dengan apa yang tidak mengenakkan hati. Ayatnya, boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu jelek bagimu. Nah, itu kebaikan ada dalam sesuatu yang tak kita senangi. Mudah-mudahan dari keterangan ini kita bisa meningkatkan sedikit sabar, ya. Nggak usah meningkatkan banyak Mas Toto, nggak bisa itu. Meningkatkan sedikit sabar, nggak bisa banyak, dikit ya Pak Pri ya, dikit. Seminggu kalau derajatnya 1, 2, 3 lumayan kan, seminggu sepekan dapat 7 derajat. Kalau sebulan itu bisa 30 derajat, kesabarannya naik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.